Halo guys, kembali lagi di Rumah Gala, tempat nongkrong virtual. Kita akan membahas seputar yang menarik, yaitu yang sering dianggap tabu, tapi tidak tabu banget, yaitu menstruasi. Kita kedatangan dua bintang tamu, yaitu Dr. Talita dan psikolog Eraisa Putri. Halo everyone, kenalin nama aku Talita Sarasaki Elenia dari University of Melbourne. Aku lulusan S7. Kenalkan, nama saya Eraisa Putri dari Universitas Kyoto, Jepang. Saya lulusan S8. Nah, kita akan mulai dari hal yang mendasar dulu. Apa sih yang terjadi saat menstruasi, Dok? Jadi, sebelum terjadinya menstruasi, perempuan itu nyiapin dinding rahimnya buat kehamilan. Nah, tapi kalau semisalkan gak ada, kan kehamilan itu pertemuan sel telur sama sel sperma. Kalau misalkan tidak terjadi pembuahan, maka si dinding rahim tersebut bakal melurah, jadi terjadilah meluruh dan terjadilah menstruasi. Nah, setiap orang itu mempunyai menstruasi yang berbeda, setiap perempuan. Ya, pasti beda. Kayak dari mulai siklusnya. Bisa aja dia tuh dimulai dari 22 sampai 35 hari. Terus kayak menstruasinya itu ada yang cuma 3 hari, seminggu gitu. Tapi kebanyakan itu paling 5 harian. Nah, ada banyak mitos absurd yang seperti nggak boleh keramas, nggak boleh makan dingin, atau darah mens itu kotor. Sebenarnya, dampak sebesar apa sih, Dok, yang akan terjadi? Nah, ini nih banyak banget kayak perempuan-perempuan yang percaya sama mitos kayak gitu ya. Padahal dampaknya itu gak terlalu besar dan emang gak ada hubungannya gitu sama proses menstruasi kayak keramas nih. Keramas itu kan biar kita jadi bersih ya. Iya. Tujuannya. Kalau misalkan kita lagi menstruasi selama 5 hari, terus kita gak keramas selama itu, kayak nanti kan rambutnya pasti lepek gitu, jadi kotor, berdebu. Terus juga kayak makanan pedas atau minuman yang dingin, itu kan masuknya ke proses ke pencernaan ya, bukan ke rahim, jadi gak ada hubungannya sama menstruasi ini. Ya. Nah, kita akan tanya Dokter Era. Nah, dari sisi psikolog, kenapa sih wanita itu yang lagi mens itu sering malu kalau lagi mens? Nah, ini yang harus diketahui oleh orang tua ya, bahkan para cowok ya. Ketika perempuan mengalami menstruasi, mereka itu mengalami gangguan mental dan gangguan emosional. Jadi psikis mereka itu terganggu. Jadi kayak mereka itu malu untuk meminta tolong, bantuan, dan semacamnya. Jadi sebenarnya itu mereka itu merasakan merasakan seperti itu karena rasa sakit mereka. Jadi karena ada timbul rasa sakit yang sangat berlebihan dari rahim mereka ya, Dok. Ya, betul-betul. Dan dari dinding rahim mereka, jadi mereka itu merasa bisa disebut juga mereka itu gangguan mereka itu kemana-mana pemikiran mereka. Jadi mereka itu sangat sensitif ketika diajak ngobrol atau apa dan semacamnya. Jadi para cowok semisalnya ketemu perempuan yang sedang menstruasi, saya sarankan untuk menjauh ya. Karena kalau jangan menjauh juga dong. Bukan apa-apa, saya mengalaminya. Berarti saya digebukan. Jadi menurut saya bolehlah jangan terlalu jauh gitu, tapi hati-hati dengan omongan. Soalnya sekali sedikit saja kesalahan nanti perempuan bisa langsung libas. Mantap. Nah, nih solusi untuk perempuan yang sedang mens tapi terasa sakit apa itu? Kalau terasa sakit bisa sih jadi dibiasakan buat olahraga ringan gitu, kayak jalan santai atau bersepeda. Terus buat perempuan yang perokok nih, disarankan buat berhenti merokok, karena itu juga yang bisa menyebabkan kram perut datang gitu. Terus bisa minum
air putih yang cukup, atau bisa juga pola makan yang bagus lah ya, seimbang gitu. Terus juga disaranin buat ganti pembalut itu 3-4 jam. Jadi jangan sampai nungguin penuh pembalutnya nih. Tapi kalau udah 3-4 jam, buru-buru ganti aja gitu, meskipun sedikit. Nah, dari sisi psikolognya gimana, Dok? Kalau menurut saya, ya, ketika perempuan menstruasi, sebisanya orang tua selalu bisa menemaninya. Bahkan misalnya nih perempuannya sudah menikah atau tidak sudah punya pacar dan pasangan, kalau bisa perempuannya ngobrol secara baik atau bercerita. Semisalnya tidak bisa bercerita kepada cowok atau orang tua, cari teman yang bisa dipercaya untuk bercerita. Betul. Nah, kita akan masuk ke segmen tanya jawab dari netizen. Dari Winda Habatus Sauda 123 Pagar. Wih, teman saya itu. Oh iya? Iya dong. Oh my Wah, God. mantap. Pak Dok, benar nggak sih kalau minum es itu bikin darah haid menggumpal? Tentunya enggak ya teman-teman. Jadi air es ya tadi tuh. Iya. Air es tuh gak berpengaruh sama sekali sama menstruasi karena dia masuknya ke saluran pencernaan. Nah, kalau misalkan soal darah yang menggumpal, itu tuh biasanya karena pendarahannya tuh terlalu cepat sehingga si darahnya itu jadi menggumpal gitu. Nah, dari Ricky Agustian. Bu Dok, kalau lagi haid cewek nggak bisa keramas atau boleh? Nah, ini justru malah disaranin buat rutin keramas ya teman-teman. Jadi kayak minimal seminggu 2 kali atau sampai 3 kali lah keramas. Karena keramas itu gak berpengaruh apa-apa sama menstruasi. Dia tuh malah bikin kita tuh jadi bersih terus nyaman. Nah, kalau udah nyaman itu kan pasti si hati kita tuh tenang ya. Jadi Pastinya. kayak suasana hati teh seneng gitu, adem gitu. Jadi ya bakal mengurangi rasa kesel gitu lah. Oke. Nah, dari Tatang Sutarman. Aduh, Kenapa paman sih? saya. Beneran. Ini perasaan, banget. ini menurut Mantap. saya paman saya menanyakan itu karena dokternya cantik gitu. Pastinya dia itu Ini mah pasti. nanyanya ke kamu biar ngetes kamu. Oh, ke saya. Iya. Tumben tuh paman saya. Iya. Kenapa sih kalau perempuan kalau lagi mens itu suka marah-marah? Tuh, kenapa tuh? Kenapa? Oh, sudah yang saya jelaskan tadi di awal video, ya. Itu karena gangguan mental mereka dan emosional mereka. Jadi karena rasa sakit itu mengganggu psikis mereka. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang kepada paman saya terutama ya, ketika istri paman sedang menstruasi, jangan sering bercanda berlebihan. Soalnya kalau bercandanya berlebihan nanti bisa tidur di luar lagi. Oh, iya, benar Kita juga. sensitif ya. Iya, sensitif hatinya sekali. sensitif. Kan budok juga pasti ngerasain ya. Nah, Betul ya. dari Saipudin, Dok, cowok perlu tahu soal haid gak sih? Menstruasi ini. Pasti dong, pasti perlu tahu ya. Karena kan kita, kok kita sih? Maksudnya para cowok nih pasti punya ibu, punya kakak perempuan, adik perempuan, atau nanti kan punya pasangan, punya istri. Tentunya kita harus tahu kayak kapan nih pasangan kita tuh menstruasi gitu. Terus kayak kalau misalkan dia menstruasi, kita tuh harus kasih apa sih gitu. Harus dibeliin apa gitu biar moodnya naik gitu. Jadi kita pokoknya harus tahu lah ya, harus belajar. Cowok juga harus belajar tentang menstruasi kayak gitu supaya jaga-jaga juga kan. Iya. Takutnya nanti misalkan ibu kalian atau pasangan kalian kenapa-napa tapi kitanya nggak tahu, terus kita tuh bingung kirain cuma sakit biasa ternyata parah kan, takutnya malah gimana nyakitin mereka lah ya sebagai perempuan. Iya. Nah, dari Miu, alat atau pembalut apa yang cocok untuk kulit yang sensitif? Menurut aku sih kayak pembalut yang apa sih, jadi gak mengandung kimia gitu loh, jadi kayak yang biar gak iritasi gitu si vaginanya. Tapi bisa juga kan produk penunjang menstruasi itu ada 3. Yang pertama itu ada pembalut, Iya. ada tampon, sama ada menstrual cup.
Iya. Nah, menstrual cup sama tampon ini tuh mereka tuh cara pakainya mudah gitu loh. Mudah sih. Ya, pokoknya semuanya juga mudah, tapi kayak ini tuh maaf ini tuh dimasukin ke vaginanya gitu. Oh iya. Cuman kekurangannya itu kita tuh gak bisa ngeliat nih, ini darahnya udah penuh atau belum. Iya. Nah gitu kekurangannya. Terus mudah dibawa kemana-mana juga. Sedangkan kalau misalkan pembalut, cara pakainya gampang kan gitu. Terus dibawa kemana-mana juga bisa. Terus kalau misalkan udah darahnya penuh juga kelihatan kan sama perempuan itu. Jadi bisa ganti. Sedangkan kekurangannya itu dia tuh gak bisa dipakai renang. Oh iya. Ya, karena kan banyak tuh atlet renang atau yang suka berenang gitu perempuan. Biasanya tuh rata-rata mereka pakai tampon sama menstrual cup karena mereka bisa dipakai ke dalam air, sedangkan pembalut itu gak bisa. Jadi pilih aja sesuai kenyamanan kalian. Nih dok ya, dari yang dok bilang tuh, misalnya nih yang tadi 3 itu solusi ya, misalnya cuma pakai salah satu bisa nggak? Tentu bisa, karena kalau dipakai semua buat apa juga saya tanya. Oh, jadi nggak bisa dipakai 3-tiganya ya? Ya enggak dong. Oh, bisa maklum sih, lah, kan bisa saya sih cowok kayak kan. tampon pakai pembalut biar meminimalisir kebocoran. Tapi ya menurut saya tuh buat apa pakai double gitu, ya udah kalau pakai satu aja nggak apa-apa. Ya kan kirain saya kan dari 3 itu dipakai dong. 3-tiganya. Enggak dong. Oh, Kita masuk ke segmen kesimpulan. Jadi menstruasi itu bukan hal yang tabu dan harus diketahui oleh laki-laki juga, bukan perempuan saja. Nah, kalau laki-laki ada yang tahu kalau ada perempuan yang lagi mens, jangan dibully lah. betul. Kamu harus tahu ngerasain kalau mens itu sakit hingga Betul banget. Coba aja jadi perempuan. Coba kamu jadi perempuan. Nah, coba bayangin ibu kamu lagi mens, itu lagi kesakitan nih. Kamu betul. jangan diejek. Betul. Terus jangan bikin ibu kalian marah, bisa-bisa nanti kalian tidur di luar. Atau tidak dicoret dari kaca. Kalaupun nggak tidur di luar, paling sapu itu kelempar ya, kena kepala. Aduh, itu senjata legendaris ya. Senjata. Sangat Bisa sendal juga, bisa sendal Iya, juga. sendal bisa. Itu senjata tradisional. Sakitnya minta ampun. Sekian podcast hari ini. Ada yang mau ditambahin? Ibu dokter aja dulu. Oke, siap. Dari aku, pertama-tama aku ucapin dulu terima kasih buat makasih. Golan karena udah ngundang aku gitu. Ini pertama kalinya aku datang ke acara podcast kayak gini. Oh my god. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, kalau bisa tuh jaga kesehatan kalau kalian tuh menstruasi. Jaga pola makan ya kalau lagi menstruasi itu. Terus kalau bisa cowok-cowok jangan bikin kesel. Harus sayang gitu sama adik perempuan, sama kakak perempuan, sama ibu atau sama pasangannya. Jangan bikin mereka kesel. Ya, tolong banget ini. Dari Era? Kalau saya mah cuman beberapa yang tadi saya bahas ya. Iya. Saya cuma mau ngasih tahu kepada perempuan yang sedang menstruasi, jangan takut atau malu atau bahkan nggak percaya diri. Jadi kalian itu harus bisa bercerita atau tidak ngomong kepada orang tua, orang terdekat atau tidak orang yang terpercaya. Gitu. Untuk apa? Untuk meminimalisir. Nah, itu dia. Nah, dari situ. Oh iya, saya lupa. Saya ingin berterima kasih kepada host Galan karena sudah membelikan tiket untuk pulang ke Indonesia. Iya, aku kangen banget sama Indonesia. Ya iyalah, di sini Indonesia, Cok. Makasih ya. Iya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.